membukahu pada aib lahu bagi murid syaihuhu apa gurunya. Nah, ini kekurangan kamu. Wa hadhihi a'la turuki, dan ini adalah paling tingginya metode, wa aulaha, dan paling utamanya. Illa annahu, tetapi ini annahu sesungguhnya hadza ini qad azza, benar-benar sulit punya guru seperti itu, sulit ya. Fi hadzal zaman, di dalam zaman ini, qad azza, sulit fi hadzal zaman, di dalam zaman ini, hadzat tariqu, apa metode ini. Sulit ya. Ini kalau sebenarnya ini yang cocok adalah mursyid yang kamil mukammil ya, istilahnya itu. Mursyid kamil mukammil itu ya seperti harimau ya. Harimau itu tahu mangsa-mangsanya itu. Mangsa itu maksudnya kelemahan-kelemahan kita ya. Akan mencium. Peka sekali guru mursyid itu. Akan tahu sekali mursyid itu. Bisa lebih tahu dari kita ya, terhadap kelemahan kita. Mursyid-mursyid yang kamil mukammil. Kamil mukammil itu ya kalau di dunia tasawuf itu minimal makrifat tingkat 3 ya, makrifat nurullah. Dan ada tugas juga. Jadi makrifat, jadi orang sebenarnya sudah dikatakan kamil yaitu kalau sudah makrifat tingkat pertama, terus makrifat Nur Muhammad, makrifat nurullah sudah tingkat ketiga. Sudah kamil sebenarnya orang tingkat pertama itu karena sudah kenal dirinya. Tapi untuk menjadi mukammil, bisa menyempurnakan, itu ya sudah. Itu biasanya mursyid-mursyid yang diberi tugas ya. Dan itu tahu. Bahkan dia bisa merekayasa ya. Orang-orang seperti itu bisa merekayasa menghilangkan keburukan kita itu dengan obat-obatan yang nyata, dengan obat-obat jamu-jamu gitu. Saya dulu ketika saya kan bergurunya itu ketika S1 itu saya ngaji thariqat ya. Guru saya luar biasa ya. Mudah-mudahan beliau selalu panjang umur ya dan selalu sehat afiat. Ketika di UIN saya itu tergelora syahwat saya bergelora. Ada 1 bulanan lebih saya bergelora. Itu kayaknya saya pengen berbuat dosa besar itu kan. Tapi saya tahan itu. Maksudnya hampir seperti itu. Terus guru saya itu nelpon, Irdo, jamu kamu cari ketebong tahu ketebong, anunya kelapa itu, anunya pisang, ketebong itu disuruh dalamnya itu disuruh ambil jus dan diminum dan dikasih, insyaallah kalau tidak salah ketika itu bawang putih. Iya, saya minum 2 hari itu tenang jiwa saya. Tidak pengen nakal parah gitu, tidak. Itu bahaya. Sebentar lagi saya bisa bahaya itu saya karena pegang uang saya kan. pegang uang gitu. Bahaya sekali. Dan itu ternyata memang ya selain dari saya sendiri banyak lalai, katanya memang ada unsur anjing hipersek itu yang diambil unsurnya ditaruh di saya sama orang-orang tertentu supaya saya tidak menjadi orang, tidak sukses di dalam mencari ilmu, supaya sibuk dengan pacaran saja seperti itu. Ada orang yang semacam dengki seperti itu. Jadi sering-seringlah introspeksi diri ya, merenungi saya kok gini, saya kok curiga terhadap diri, penting itu. Seperti itu penting. Kalau ada guru enak. Kalau ada guru enak ya. Saya kalau malas sudah ini wiritan kok nggak enak gitu ya. Kok nggak enak tidak usah. Ya tinggal nelpon ke salah satu senior terus dilihatkan suruh jamu ini, minum jamu itu ya enak, akhirnya enak lagi gitu. Wiritan enak lagi gitu. Jadi memang ada guru yang seperti itu, ada ya. Yang oleh Allah diberi ilmu rekayasa sesuatu, ilmu rekayasa dengan cara seperti itu. Makanya ya atau suruh apa kayak kan gitu kan ya. Kan yang menjadi penyakit kita ini bisa dalam diri kita, bisa dari eksternal ya. Orang-orang eksternal itu maksudnya sekitar ya, sekitar. Karena unsur makanan bisa, karena apa bisa gitu.
Di antara dulu saya juga pernah itu ilmu saya akan seakan-akan hilang. Apa ya? Ilmu saya seakan-akan hilang, tidak ada gunanya. Saya seakan-akan tidak kenal, saya seakan-akan kepada Allah karena seakan-akan hilang gitu ya. Akhirnya apa? Saya dikasih metode, saya disuruh ambil tanah yang asli ya, tanah yang bersih itu di sawah-sawah. Itu terus taruh di air, setelah semacam diulek, setelah bening disuruh minum. Itu akhirnya kok enak sendiri. Jiwa mutmainnah saya, ketenangan saya itu datang sendiri, enak seperti itu setelah minum 2 kali. Jadi seperti itu penting punya guru seperti itu. Setelah saya pikir, loh iya ya, tanah itu akhirnya saya diterangkan, katanya saya itu salah makan apa gitu, yang ada unsur-unsur tidak bagusnya. Jadi memang unsur babi saja itu diberi membersihkan, mencuci kan pakai tanah, itu kan masuk akal itu. Orang-orang dulu enak makanannya itu semua makanannya pakai tanah kan ya. Jadi ada semacam zat pembersih, sesuatu yang zat-zat yang seperti itu, yang gaib, yang mempengaruhi diri itu. Tapi kalau kita tidak punya guru ya nanti di sini ada metode yang kedua dan ketiga. Kalau tidak guru, banyak guru bagaimana? Makanya besok ngaji lagi, sampai di sini dulu. Wa tariqun ukhra ayat lu barafiqan sholihan wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ada yang ditanyakan? Enggak. Iya. Ini saya penasaran dengan ini, materinya bagus tentang apa kita memberi harta kita pada guru kan intinya. Tidak harus ke guru, jadi gurunya itu semacam mengambil. Iya. Iya. Berarti di sini tuh dalam kitab Mukhtasar Ihya ini guru itu mempunyai hak untuk mengambil harta muridnya. Ini guru mursyid ya. Guru mursyid, bukan guru seperti saya ini. Saya kan di sini kan guru apa kayak gini. Guru mursyid ya. Guru mursyid itu boleh. Mursyid ya guru. Walaupun bukan guru mursyid sana boleh juga ya. Mengambil itu bisa berupa apa saja ya. Ayo direkayasa, besok ada 1 Muharram. 1 Muharram, ayo besok nyentuhnya anak yatim. Karena kaya kelihatannya. Anis, khusus Anis saya ambil 500.000 ya. Nah, gitu. Itu kan Anis kedengaran ke orang-orang kan. Dia iriya nggak apa-apa. Yang lain terserah. Oh enggak guru, apalagi dia Anis sudah punya kepercayaan ke saya ya. Punya akhirnya kan oh enggak. Itu kan akhirnya nafsunya Anis terbiasa ketika diambil itu. Dan nanti ketika kehilangan 500.000 ya dia sudah terbiasa. Itu penting itu. Kita biasa tidak iman terhadap dunia itu sangat penting ya. Sangat penting sekali. Perlu dididik itu. Karena ketika mau sedekah itu ya antara iman berperang dengan mau sedekah. Nah, nanti saya mau beli pikiran itu akal. Akal itu kan egel. Egel itu dalam di bahasa di orang Arab kan ada egel, tali kan ya. Memang akal itu menali kita, mengikat kita dengan hukum-hukum rasionalitasnya. Padahal masalah rezeki itu tidak bisa dirasionalitaskan kan ya. Seperti itu. Tidak bisa dilogikakan masalah. Itu penting itu untuk supaya terbiasa melepaskan harta. Kalau orang tidak terbiasa melepaskan harta, jangan mengharap mati dalam keadaan selamat. Berat dia mati, meninggalkan dunia ini berat. Dan orang yang berat, ya jangan mengharap jiwanya selamat. Penting. Makanya orang-orang tertentu itu, yang kiai-kiai itu, ya sudah setelah mau meninggal dipanggil semua. Ya sudah ke sana, saya tinggalkan sendiri gitu. Itu sebenarnya berarti kayak ini hebat ini. Lalu setelah itu meninggal. Hebat ya ini. Biasa. Saya yakin orang seperti itu selamat. Jadi
Penting. Saya seperti ceritanya siapa itu? Sunan Bayat ya. Sunan Bayat itu kan aslinya orang kaya kan ya. Yang berguru kepada Sunan Kalijogo. Kamu kalau ke rumah saya jangan bawa harta. Ternyata istrinya bawa harta kan ya. Kalau mencari kaya kamu jangan bawa harta. Nanti istrinya bawa harta. Ternyata dia dirampok kan. Oh iya. Istrinya nyesel. Banyak kan itu. Gak ada lagi pertanyaan. Jadi memang yang pertama caranya ya dengan seperti itu membenturkan sifat satu dengan sifat yang lain. Penting ya. Kadang orang doyan jadi gini ya, seorang guru itu, mursyid itu tahu karena semua karakter anak itu pasti punya kelebihan. Ada yang doyan makan kan ya, ada yang doyan makannya ya, tapi dia ketika belajar ya semangat. Maka gurunya mencari celah di situ. Ya ditetap, makan. Saya dulu awal-awal belajar masuk thariqat, saya kan suka makan. Guru saya sebentar-sebentar, Yardo jangan lupa makan. Yardo jangan lupa makan ya. Kok itu yang diingatkan ya? Terus saya sering dikasih apa-apa gitu. Yang enak itu. Pinter anunya itu. Ada yang parah ya. Jadi teman saya itu gini, dia itu penyakitnya perempuan. Jadi cara didiknya itu kok oleh guru itu kok disuruh dia ke dapur gitu ya. Dia itu cerita ke saya bersyukur akhirnya. Nggak tahu saya proses detailnya gimana, tapi akhirnya saya bersyukur. Penyakit kelemahan saya kok perempuan, kok saya seharusnya ini guru saya kan hati-hati kan ya. Tapi ternyata bersyukur. Akhirnya saya terbiasa ke perempuan. Akhirnya bukan anu ya. Bukan saya mengharap kalian terbiasa ke laki-laki akhirnya menjadi biasa, tidak. Ini kalau bukan guru yang sakti, yang pinter nggak bisa. Jadi semacam akhirnya benar-benar terjebak di dalam cinta kepada salah satu ibu dapur. Tapi akhirnya menemukan masalah yang luar biasa gitu kan ya, kecewa luar biasa, akhirnya dia kapok ke wanita, paham? Jadi guru, ya Allah, luar biasa guru. Benar-benar terjadi, dia suka kepada santri putri itu. Tapi akhirnya kecewa luar biasa, terus apa detailnya saya nggak tahu, ada lagi. Akhirnya kapok dengan yang masalah seperti itu kan, ya selesai. Akhirnya uniknya dia itu mencapai pencerahan, naik kelasnya tinggi itu ya. Kelasnya tinggi itu dia cepat naik itu ketika patah hati dia itu larinya ke wiritan dia gitu. Larinya ke wiritan. Saya bersyukur. Jadi dia cerita ke saya itu gitu. Jadi itu gak berselang 1 tahun ya dari gurunya menyuruh dia ke ikut bantu-bantu di dapur. Awalnya dia nggak suka wiritan malah. Dia jadi tambah suka wiritan itu ketika patah hati itu. Jadi guru itu tahu kalau orang ini sedang kesusahan pasti larinya ke Allah gitu. Kan ada orang karakter seperti itu. Akhirnya terbiasa. Gitu. Hebat menurut saya yang bisa seperti itu hebat ya. Kan waliullah itu seperti harimau memang. Harimau itu tahu musuhnya di mana ada musuh tahu itu. Tajam anunya. Panca inderanya. Sudah wis. Sallallahu yanfa'na ma'alimna yu'allimuna ma lam na'lam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladzi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fid Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una Rabbi faqihna wa
fakki ahlana wa qarabati lana fi dini Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi fakihna wa fakki ahlana wa qarabati lana fi dinina Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.